You want me to be scared? You gotta try harder. Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film action terbaru tahun 2025 yang berjudul A Working Man. Film yang dibintangi Jason Statham ini menceritakan mantan prajurit khusus yang kembali beraksi untuk menyelamatkan seseorang dari tangan geng mafia berdebah. Dalam aksinya, dia membantai musuhnya tanpa ampun secara terukur. Dan bagaimana isi filmnya? Oke lah, daripada penasaran, mending kita masuk aja ke alurnya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Di pagi hari, Cindy diperlihatkan seorang mandor proyek yang baru bangun dan langsung keluar memasuki area kerjanya. Dia bernama Levon yang sangat dihormati oleh bawahannya, sampai-sampai ada aja yang membawakan bekal untuknya. Selain mandor yang baik, ia juga sangat dekat dengan Joe yang merupakan bos perusahaan dan staf kantor yang bernama Carla dan Jenny yang merupakan istri dan anak bosnya itu. Saat sedang menyaksikan kehangatan keluarga ini, Levon melihat perusuh datang dan mengeroyok salah satu bawahannya seperti orang sedang menagih hutang. Melihat anak buahnya sedang digengbeng, Levon pun tak bisa tinggal diam. Karena datang teman-teman perusuh yang lain, Levon mengeluarkan shotgun dan mengancam mereka untuk pergi. Namun tanpa diduga, keributan pagi itu pun diketahui oleh Jenny yang kagum atas aksinya. Sambil memberinya makanan, Jenny berharap mempunyai sosok pelindung seperti Levon jika dirinya membutuhkan pertolongan. Singkat waktu, sepulang kerja Levon menemui anak perempuannya yang bernama Mary Kate yang saat ini tinggal bersama mertuanya yang bernama Dr. Ruth. Semenjak kematian istrinya, anaknya diasuh mertuanya yang meyakini kalau Levonlah penyebab kematian putrinya. Ia pun selalu tak mendapatkan sambutan ramah, bahkan dihalang-halangin untuk bertemu anaknya. Di lain tempat, ketika malam hari tiba, Jenny bersama teman-temannya memasuki sebuah bar untuk bersenang-senang. Namun tanpa mereka sadari, di bar tersebut ada sepasang mafia perdagangan manusia yang sedang mengincar perempuan pulen. Salah satu rekan mafia yang merupakan bartender mengabari mafia tersebut kalau target memasuki toilet. Tanpa lama-lama, mereka membekap Jenny yang kemudian dibawa ke sebuah mobil. Singkat cerita, di keesokan harinya Levon melihat beberapa polisi keluar dari kantor bosnya yang ternyata setelah kejadian semalam orang tuanya tak kunjung mendapatkan kabar dari Jenny sehingga mereka melaporkan kehilangan kepada polisi. Joe dan Carla yang mengetahui Levon adalah mantan prajurit hebat juga memintanya untuk membantu dengan imbalan uang. Here, it's 50. Take it. Sorry. It's not who I am anymore. Setelah pulang kerja, Levon menyempatkan berkunjung ke rumah temannya dulu yang sama-sama mantan prajurit. Dia adalah Gunny yang kehilangan penglihatannya saat berperang bersama Levon. Tujuan Levon datang ke sini untuk meminta masukan kepadanya apakah harus menolong Jenny ataukah tidak. Setelah mendapatkan masukan dari kawannya itu, Levon mendatangi rumah Joe dan melihat sedang meratapi anaknya. Di sini, dia pun berjanji kepadanya untuk membawa Jenny pulang kembali. Tanpa membuang waktu, misi Levon pun dimulai dengan mendatangi bar tempat terakhir yang dikunjungi Jenny.
Dia pun curiga dengan seorang bartender yang menjual barang haram yang diyakini mengetahui kejadian, mengingat ditemukan pernik yang diduga milik Jenny pada area belakang. Setelah beberapa lama menunggu, Levon yang telah menaruh pelacak pada mobil si bartender membuntutinya dari belakang. Hingga sesampainya di apartemennya, ia langsung menerobos masuk dan memaksanya bicara. Where's your fingers behind your head? Saat sedang berusaha mendapatkan informasi, tiba-tiba kedua temannya datang yang langsung curiga karena mendengar teriakan. Setelah menumbangkan mereka, diketahui kalau ternyata mereka adalah geng mafia Rusia yang bernama Bratva Bersaudara. Setelah mengambil uang miliknya, Levon yang belum mendapatkan informasi menunggu dengan mengintai dari luar apartemen. Hingga di pagi harinya, dia melihat dua orang kembar berpakaian nyentrik bersama lelaki tua yang langsung memasuki apartemen si bartender. Maybe he talk crazy and then it's bang bang time. Mengetahui anak buahnya mokat di tangan perampok, petinggi mafia yang bernama Wolo ini sangat marah. Notice anything different? Your head. Idiot. Setelah beberapa saat, Levon melihat jasa cleaning service tiba dibarengi keluarnya para mafia yang langsung memasuki mobil. Mencurigai hal itu, Levon langsung membuntutinya hingga tiba di sebuah rumah besar yang jauh dari keramaian. Hingga dirasa aman, Levon langsung menyusup ke dalam rumah itu dan setelah sadar, Wolo yang terikat di pinggir kolam langsung menebak kalau Levon adalah perampok di apartemen si bartender. What are you? The bar you do your dirty business out of? A 19-year-old girl was kidnapped. Disangka Wolo kalau Levon adalah dari saingan bisnis yang dijalani Bratva Bersaudara, ternyata dia hanya mencari perempuan yang diculik di bar miliknya. Namun Wolo bukan pelakunya dan menduga kalau itu ulah anaknya yang memakai bar milik Wolo untuk bisnis perdagangan wanita. Dan anaknya tersebut bernama Dimi. Fuck you! Selang beberapa saat, kematian Wolo diketahui oleh pria tua yang disebut ayah oleh si kembar nyentrik. Dia bernama Simon, sekaligus orang terdekat Wolo. Dan setelah mengetahui rekaman CCTV, dia menyuruh kedua anaknya untuk mencari dan membawa kepadanya. How's it going, Cat? Getting rich contracting? Sementara itu, Levon menelpon temannya yang seorang polisi untuk membantu mencari tahu mafia Rusia bernama Dimi yang diduga melakukan perdagangan wanita. Namun temannya itu menyarankan untuk pergi ke sebuah bar yang bernama Hetis dan berpura-pura menjadi pembeli narkoboy untuk mencari informasi lebih lanjut. Singkat waktu, sesampainya pada bar tersebut, Levon dipantau dari monitor CCTV yang ternyata itu adalah perempuan yang menculik Jenny juga. Melihat Levon membawa senjata dan gesturnya seperti polisi, perempuan bernama Artemis menyuruh rekannya untuk melobinya agar jangan digerebek. Dan ternyata, Levon hanya ingin order obat terlarang dalam jumlah besar. Kemudian, ia dibawa ke sebuah ruangan di mana sudah ada bandar yang bernama Dutch, sekaligus pemilik bar tersebut. Karena dicurigai Levon adalah seorang polisi, maka Dutch meminta anak buahnya untuk membuat Levon mengaku. Akan tetapi, I didn't come here to be disrespected. setelah deal dengan harga, Levon pun disuruh pergi dan dijadwalkan untuk COD-an besok pagi di sebuah kafe. Singkat waktu di keesokan harinya, Levon bertransaksi dan langsung diberikan ponsel jadul untuk kemudian dikabari posisi barang pesanannya itu. Thank you. Under your seat. Karena ini hanya sebagai penyamaran, Levon membuang barang haram tersebut ke sungai.
Di malam harinya, terlihat Jenny dalam keadaan pingsan dibawa oleh Artemis dan pria yang juga menculik Jenny pada awal film yang bernama Viper untuk diserahkan kepada pria hidung belang yang sudah memesannya. Namun tiba-tiba saja, pria hidung belang itu kembali dalam keadaan wajah yang sobek akibat serangan oleh Jenny. I'm gonna shoot you an invite for a sit down. Kita kembali kepada Levon yang mendapat telepon dari Dutch yang mengundangnya bertemu bos besarnya untuk berlanjut pada transaksi yang lebih besar. Dan usaha Levon pun tak sia-sia, di mana bos besarnya tersebut adalah orang yang dicarinya, yaitu Dimi. Di sini, Dimi merupakan bandar obat terlarang yang mempunyai sampingan menculiki perempuan untuk dijadikan pemuas nepsong. Dan Artemis beserta Viper adalah suruhannya di bisnis sampingan ini. Let him check. Tell me, will you be a problem? Setelah dicek identitasnya, akhirnya Dimi bersedia untuk berbisnis barang haram dengan Levon. Berbeda dengan target sebelumnya, kali ini Levon tak langsung menghabisi Dimi. Setibanya di kontrakan, melalui foto-foto selfie Jenny, Levon melihat seseorang yang dicurigai sebagai penculiknya. Lalu dia pun segera memeriksa ponsel milik bartender dan benar saja terdapat foto mereka berdua serta pesan WhatsApp sebelum penculikan terjadi. Tanpa berlama-lama, Levon segera menuju lokasi yaitu bar Hetis milik Dutch di mana Viper berada. He's here. Namun aksinya diketahui Artemis yang segera mendatangkan si kembar nyentrik untuk menangkapnya. Setelah berupaya meloloskan diri, Levon terjatuh hingga menabrak mobil patroli. Namun ternyata dua polisi tersebut sudah bersekongkol dengan mafia ini. Setelah tersadar, si kembar nyentrik menanyakan ada urusan bisnis apa dengan si Dimi. Dan diketahui ternyata Wolo adalah paman mereka. Yang berarti Simon dan Wolo adalah mafia yang bernama Bratva bersaudara. Namun ketika melihat mereka lengah, Levon melakukan perlawanan. Singkat waktu, Simon yang melihat kedua anaknya telah tergeletak kaku mengadakan pertemuan dengan petinggi mafia lainnya untuk membantu membalaskan dendamnya. Lalu rekannya itu memberikan dua anak buah terbaiknya untuk menghabisi Levon, namun sebelumnya mereka harus menemukan Dimi terlebih dahulu. Sementara itu di posisi Dimi, setelah kejadian robeknya pipi pelanggan atas perlawanan Jenny, membuatnya sangat marah sehingga Dimi menyuruhnya untuk menghabisi Jenny. Simon yang baru menemukan tempat persembunyian Dimi memberinya kabar kalau Wolo dan si kembar nyentrik telah tiada. Dan orang yang menghabisi mereka adalah rekan bisnis kotor Dimi baru-baru ini. Dan setelah ditunjukkan foto orangnya, Dimi makin panik. Setelah mendapatkan info tempat tinggal orang terdekat Levon, para mafia ini segera mencari mereka. Sementara di posisi Levon, dia mendapat telepon dari sekolah anaknya kalau Mary belum juga dijemput oleh kakeknya. Mengetahui hal itu, Levon bergegas untuk menjemputnya. Good day. Dia yang mulai berpikir kalau ada sesuatu yang tak beres terhadap Dr. Ruth, segera putar arah menuju rumah mertuanya itu. Dan benar saja, di rumah mertuanya sedang terjadi kebakaran. Untung saja, Dr. Ruth sempat diselamatkannya. Dan karena kejadian ini, mertuanya itu mulai luluh atas sikap kerasnya kepada Levon. He could have left you in there, Grandpa. He saved your life. Mengetahui keadaannya tak aman, Levon meminta Dr. Ruth untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Mary akan diamankan ke rumah Gani. Di sini, Gani menunjukkan senjata simpanannya dan memberikan kepada Levon untuk bekal melawan para mafia Rusia itu.
Sebelum pergi, dia berjanji kepada anaknya akan kembali dengan selamat. Love you. Love you, Daddy. Sementara itu Jenny yang sedang dibawa untuk dieksekusi mencoba melawan dan berontak yang menyebabkan mobilnya nyusruk ke rawa. Namun tak berhenti di sini, dia berusaha melepas ikatan dan melarikan diri ke hutan hingga bertemu polisi dan segera meminta pertolongan. Namun polisi ini adalah polisi yang bekerja sama dengan para mafia Rusia. I'm so fucking sorry. Jenny yang pasrah kepada takdir, tiba-tiba saja pria hidung belang itu menelpon Viper kembali untuk melakukan kencan kedua dan menyuruh membawakan Jenny hidup-hidup ke bangunan kosong belakang bar. Mendengar kabar dari kliennya, Viper mengabari hal itu kepada Dimi. Di sisi lain, Dimi yang sedang teler, tanpa diketahui, Levon sudah berada di sana untuk menghabisi para penjaga. Setelah membantainya satu persatu, kini hanya tersisa Dimi seorang yang langsung menyandera perempuannya dan mengancam Koit jika maju selangkah lagi. Namun, tak banyak omong, Levon menanyakan keberadaan Jenny kepadanya dan menjanjikan hidup jika menunjukkan tempat Jenny disekap. Namun itu akal-akalan Levon saja. Sesampainya di tujuan, dia mengeksekusi Dimi. Why do you hunt us? Di tempat lain, Dutch yang baru saja mendapatkan kabar kalau Dimi sedang ditawan Levon, segera menyiapkan pasukan-pasukannya untuk perang. Karena jika didiamkan, bisnis barang haramnya akan terancam. Di dalam bangunan, Jenny yang sudah tak berdaya dibawa ke ruangan untuk bertemu pria hidung belang. Sementara itu di luar, Levon mendekati bangunan dan mulai menyergap para penjaga. Hingga dia melihat beberapa penjaga ngumpul, Levon melempar sebuah granat. Bersama dengan itu juga, Dutch dan pasukannya datang untuk mengeroyok Levon. Akhirnya, menyisakan Dutch yang sama-sama berlatar belakang seorang prajurit, namun itu tak berarti. Setelah menumbangkannya, Levon menyisir ruangan selanjutnya dan melihat si hidung belang di hadapannya. Tanpa perlawanan yang berarti, Levon menyiksa Viper dengan brutal hingga tumbang. Sementara itu Jenny pun mengambil perannya untuk menghabisi Artemis. Dua pembunuh bawaan Simon yang baru tiba menembaki polisi yang padahal itu temannya mereka juga. Kini, moncong senjata mereka menarget Levon secara membabi buta. Dirasa tak ada celah untuk mengintip, Levon memakai kamera pada senjatanya dan sebuah granat untuk menumbangkan yang satunya. Setelah semuanya beres, mereka segera pergi dari tempat ini. Namun, Simon yang telah kehilangan anaknya dan melihat pelaku pergi begitu saja, mencoba meminta bantuan lagi kepada rekannya, walau sia-sia. Brotherhood comes before your personal vengeance. Let him go. Sesuai janjinya, Levon pun berhasil membawa Jenny kembali ke rumah dan berkumpul bersama kedua orang tuanya. Lalu setelahnya, ia ke rumah Gani untuk bertemu anaknya dan dengan ini, film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.